Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab dengan panggilan Gus Dur, yang mana beliau ini jabatan terakhirnya adalah Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Tapi dari saya keterangannya Pak Sis itu benar, tapi saya ingin nambahi bahwa ini semua disebabkan oleh apa? Karena negara tidak mau membedakan antara biaya yang harus dikeluarkan petani, dan itu sebagian besar adalah untuk obat-obatan dan pupuk yang impornya begitu mahal. Jadi di satu pihak petani kita harus bayar mahal barang-barang impor berupa obat dan pupuk, di pihak lain dia jualnya harus murah karena dipaksa bersaing dengan barang-barang luar negeri yang sangat murah. Ini cilaka ini kan. Sedangkan kita lihat di Jepang, itu semua orang mengeluh bahwa buah-buahan nggak bisa masuk Jepang. Bukannya cuma dikasih biaya mahal, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dia ingin melindungi petani-petaninya. Di kita nggak ada begitu itu. Tapi untuk saat itu ini ditambah bahwa pemerintah itu dulu ya di zaman Orde Baru itu mengikuti policy atau kebijakan untuk substitusi ekspor. Jadi barang-barang untuk ekspor itu diberi keringanan bukan main. Akibatnya adalah bahwa masyarakat kita itu banyak yang larinya atau perhatiannya ke ekspor, tapi petani tetap dibiarkan, padahal itu mayoritas bangsa. Itu ada Bu, ada imbalannya. Mengapa ibu-ibu rumah tangga ingin beli yang murah, ingin beli yang enak tapi murah? Itu karena penghasilannya kecil. Jadi karena itu ekonomi kita haruslah berupa ekonomi yang menaikkan pendapatan terus-menerus dari warga masyarakat. Dengan demikian maka dia kuat membeli apa saja. Sekarang ribut. Minyak 2000 bensin 2000 perak seliter udah ribut. Di luar negeri 4000, Bu. Kenapa tapi orang di luar negeri gak ribut? Bis dia kuat beli, penghasilannya jauh berlipat-lipat. Nah, itu masalahnya. Ya, bukan nggak ada resah. Karena orang tahu resah juga nggak ada gunanya. Itu beda loh. Ini warisan dari zaman dulu. Yaitu bahwa orang itu mau resah, pikir-pikir nggak ada gunanya, atau dibiarkan saja pada budak gitu. Karena mafia-mafia itu justru ingin uang-uang itu jadi keuntungan mereka. Kan ada polisinya. Ya polisinya juga kena dibeli. Jadi susah kan, itu sudah jadi lingkaran setan situ. Coba Anda pergi ke Kramat Jati di situ di Pasar Induk. Itu yang pegang cabe dari seluruh Jawa. Itu seorang perempuan, buta huruf lagi. Tapi dia pinter memaksa petani jual cabai semurah-murahnya kepada dia. Itu sebabnya makanya. Jadi tidak bisa enak itu. Dan itu juga makanya diperlukan HKTI yang dipimpin Pak Siswono untuk memperjuangkan nasib petani. Jadi kita dari dulu sampai sekarang masih dalam taraf perjuangan. Saya pernah ditanya di depan Pak Bustanil Arifin waktu jadi Menteri Muda Koperasi. Apa tandanya koperasi itu sudah cukup mantap untuk berdiri sendiri? Jawabnya simpel, saya bilang. Untuk itu saya dimarahin oleh oleh Pak Bustanil Arifin. Ya, apa tandanya? Kalau koperasi sudah tidak perlu departemen koperasi lagi. Tapi ada satu hal yang tak boleh dilupakan, yaitu bahwa tugas pemerintah adalah mendukung sektor-sektor produksi yang produktif seperti itu para petani. Bukannya substitusi ekspor di mana ada dibuat begitu apa sehingga akhirnya kredit-kredit diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, konglomerat hitam untuk dicucurkan ke bawah kepada industri usaha kecil dan menengah yang kebanyakan petani di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Kreditnya tidak ngucur, berhenti di konglomerat hitam. Udah gitu sekarang dikasih free and discharge lagi. Apalagi begini Pak Sis. Yang dikatakan industri itu apa? Itu dulu. Industri besar ya kita sudah jelas gagal, nggak mungkin bersaing dengan orang. Karena itu investasi kemari jangan didorong yang besar-besar. Justru investasi UKM, usaha kecil dan menengah. Jadi di sini nomor satunya Korea Selatan. Korea Selatan itu dari sudut penanaman modal nomor 8. Tetapi dari sudut diversifikasi penanaman modal nomor 1. Lainnya kalah. Mengapa? Karena dia taruh di barang-barang kecil-kecil semua. Jadi istilahnya UKM itu tadi mereka taruh investasi situ. Karenanya sekarang ini pun saya pergi ke Jepang baru-baru ini ke kota Sakai dekat Osaka, maka di sana saya ketemu dengan
para investor, saya minta kepada mereka membuat drive untuk ekspor ke Indonesia yang berasal dari UKM, sehingga di sininya pun investasi UKM. Namun semua orang mengeluh, baik itu industri besar maupun industri kecil, siapapun mau investasi, bagaimana mau investasi di Indonesia kalau tidak ada kepastian hukum? Legal certainty ini nomor satu. Nah, pemerintah masih ribut soal tidak adanya keamanan. Semua orang tahu bahwa yang nggak aman itu cuma 1-2 daerah. Ya Poso, ya Ambon, ya Aceh, ya mungkin juga sedikit-sedikit di Papua. Tapi yang lainnya aman. Cuma mereka nggak mau taruh sini karena tidak ada legal certainty, pastian hukum itu. Secara prinsip memang Bulog harus dibubarkan, tetapi itu harus perlahan-lahan, nggak bisa sekaligus. Sebab akibatnya nanti juga parahnya ke petani lagi. Gitu. Jadi karena itu harus hati-hati di sini. Dan yang kedua, urusan Bulog itu bukannya dengan barang-barang jadi, tapi atau seperti padi disimpan dan lain, tapi juga dengan harus dikaitkan atau harus terlibat dengan pembentukan modal di antara para petani. Ada sebuah buku yaitu Mystery of Capital dari Hernando de Soto yang menyebutkan bahwa 2 hal. Hukum waris Islam itu membuat tanah terkeping-keping begitu turun-temurun, akhirnya sekarang seorang petani hanya punya, kalau di Jawa, 0,3 hektar rata-rata. Dan yang kedua, itu bahwa aset-aset yang ada seperti tanah dan sebagainya tidak dapat diwujudkan menjadi kapital, menjadi liquid. Nah, ini penting. Karena itu masalah ini harus kita beri prioritas utama, yaitu dalam pikiran saya harus dibedakan antara pemilikan dan pengelolaan. Jadi konsep ketahanan pangan itu sebetulnya lari ke sana. 100 hektar tanah itu dikelola oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini manajemennya profesional. Nah, petani-petani itu punya tanah sedikit-sedikit tapi miliknya gitu loh. Ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya jadi kunci. Ya, kalau menurut saya memang penciptaan lapangan kerja itu penting sekali. Namun satu hal yang juga penting adalah bahwa standar kehidupan para petani kita harus dinaikkan terus-menerus. Hanya dengan cara inilah kita dapat membuat mereka membeli barang-barang produksi dalam negeri. Nah, satu hal yang penting adalah bahwa karena orientasi kita itu substitusi ekspor, kita nggak begitu hirau dengan perkembangan pasar dalam negeri. Nah, nanti kita, saya rasa, kalau yang diomongkan Pak Sis itu dilakukan, kita akan diboikot, Pak, oleh dunia internasional. Karena apa? Karena ya kita katakanlah menelanjangi atau bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar-besar multinasional yang sudah tingkatannya internasional, duitnya banyak, sehingga mereka boikot, tidak mau beli ekspor kita. Akhirnya kita nggak bisa impor lagi. Nah, karena itu kita menghadapi masalah tidak bisa ekspor banyak-banyak, kita buka atau kita buat pasaran dalam negeri yang lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita ini 205 juta orang. Masa mau nerima aja pasaran luar negeri membeli barang kita? Nggak bisa, nggak cukup. Luar negeri juga penuh kesulitan-kesulitan seperti kita. Jadi karena itu ya penting sekali itu. Apalagi kalau luar negerinya seperti Singapura. Singapura itu nggak punya hutan, tapi dia pegang 144 paten pembuatan rotan. Lah, ini gila kan sudah. Kita kagak acan-acan. Sama saja dengan kemarin itu gempa bumi di Irian itu. Nabire. Ya, di Nabire. Kofi Annan, Sekjen PBB, sudah telegram duka cita. Kita masih tenang-tenang aja. Masalahnya adalah bahwa yang salah juga banyak juga kita sendiri. Contohnya, kalau sedang berambang atau bawang merah itu laku keras ya di daerah Brebes, semua nanam berambang. Lah itu akibatnya harga jatuh, gitu loh. Jadi mau ada diversifikasi, tapi diversifikasi itu tidak dapat dijalankan karena sebab-sebab seperti itu. Karenanya pemerintah itu harus dengan sengaja membuat kebijakan diversifikasi pangan. Dan ini konsep ketahanan pangan itu di situ letaknya. Itu dengan cara rewards, dengan cara hadiah-hadiah ya. Jadi yang nanam ini itu dapat hadiah begini, kalau jadi begitu. Jangan dibiarkan saja apa katanya pasar. Kalau katanya pasar tadi itu semua berebut para petani kita, akhirnya hancur semua. Atau nanam bawang semua nanam bawang ya. Iya.